Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan satu keluarga yang dikubur dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keduanya terpaksa dilumpuhkan karena berusaha untuk melawan. Sempat buron selama sepekan, 2 pelaku pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang dikubur dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Keduanya dilumpuhkan lantaran melawan dan membahayakan saat akan ditangkap. Mereka ditangkap di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu setelah sempat menghilangkan jejak ke wilayah Semarang, Demak, serta ke wilayah Jawa Timur. Sebelumnya, jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar Ayus melaporkan. Sopir Bank Jateng cabang Wonogiri yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap usai 1 minggu buron. Mobil pembawa uang senilai 10 miliar rupiah ini diamankan polisi dari lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara sopir bank yang menjadi pelaku pembawa uang dan buron selama 1 minggu ditangkap di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kasus berawal saat sopir membawa kabur uang 10 miliar rupiah saat pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Aksi ini terjadi ketika satu-satunya polisi pengawal sedang ke toilet dan saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir namun justru pergi meninggalkan lokasi. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain yang terkait dengan perampokan ini. Pemirsa, ribuan ikan lele berserakan di tengah jalan tol usai sebuah pickup pengangkut terbalik di tol Ngawi Kertosono. Akibatnya arus lalu lintas terganggu karena pengendara harus menghentikan laju kendaraannya. Truk bermuatan ribuan ikan lele terguling di jalan tol Ngawi Kertosono kilometer 619 dan akibatnya ribuan ikan lele berserakan di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas di jalan tol terganggu. Para pengguna jalan pun harus menghentikan laju kendaraannya menunggu ribuan ikan lele tersebut dievakuasi oleh petugas. Kecelakaan ini terjadi pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Sebelum kejadian, sopir tengah melaju dari Surabaya menuju Solo. Diduga salah satu ban pecah sehingga membuat laju pick-up oleng lalu terguling. Sementara itu, pemirsa, seorang pria tewas dianiaya senjata tajam oleh 2 pelaku saat mengendarai motor bersama istri dan anak balitanya di Bangkalan, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan salah satu pelaku ternyata adalah anak tiri korban. Warga digemparkan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung pembunuhan di Jalan Raya Macajai, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara istri korban hanya bisa menangis histeris memeluk tubuh suaminya. Dari keterangan saksi, korban mengendarai motor bersama istri dan anak balita 4 tahun. Saat melewati lokasi, tepat di depan SDN Macajai 2, korban dihentikan oleh 2 orang pelaku. Sempat terjadi cekcok mulut antara korban dengan kedua pelaku. Namun, tiba-tiba keduanya menyerang korban dengan senjata tajam yang sudah dibawa pelaku. Korban langsung jatuh dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Warga yang berdatangan berusaha menolong korban dan mengevakuasinya dari lokasi. Setelah sempat dibawa ke puskesmas setempat, korban kemudian dibawa ke RSUD Syarifah Ambamirato Ebuh, Bangkalan untuk autopsi. Usai menerima laporan dari masyarakat, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengidentifikasi kedua pelaku. Salah satu pelaku diduga anak tiri korban. Sementara untuk motif aksi penganiayaan brutal tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Pihak Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan kini masih memburu kedua pelaku untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pria menjadi korban pembunuhan ayah dan anak di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Kedua pelaku emosi karena korban kerap mengejek keluarganya. Kasus pembacokan.
Deding Garma, warga desa Nogosaren, Probolinggo tewas terluka parah tergeletak di kawasan jalur wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura. Dalam waktu 2x24 jam, pelaku berhasil diamankan. Mereka adalah ayah dan anak, Muslim 54 tahun dan Dias Chandra, 21 tahun, warga Songo, Kecamatan Kuripan, Probolinggo. Dua tersangka tega menghabisi korban karena dendam. Korban sering mengejek pelaku Dias dan mengirim visual mesra korban dengan mantan istri pelaku. Emosi Dias memuncak saat korban menantangnya. Dias kemudian menghabisi korban saat membeli bensin eceran di jalur menuju wisata Bromo dibantu ayahnya. Sebelum beraksi, pelaku juga sempat melakukan survei ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Akhirnya korban bertemu di Jalan Raya Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang pasar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang meminta DPRD dan pemerintah setempat menurunkan harga sewa kios yang tidak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi yang dialami oleh para pedagang. Aksi saling dorong ini terjadi antara pedagang Pasar Baru Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dengan petugas keamanan di kantor DPRD Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Para pedagang kesal karena tak satupun anggota dewan yang bersedia menemui aksi mereka. Setelah 2 kali terlibat kericuan, sejumlah anggota dewan akhirnya bersedia menemui para pedagang. Dalam aksinya, pedagang meminta anggota DPRD mendesak pemerintah menurunkan harga sewa kios pasar Panyambungan yang saat ini dianggap tak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi. Aksi pedagang ini akhirnya bubar setelah perwakilan dari Dewan berjanji akan mendesak pemerintah mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, membawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer ke penonton. Tindakan Bupati bagi-bagi uang di sebuah acara hajatan pesta pernikahan tersebut beredar di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, berjoget sambil bagi-bagikan uang ke penonton dengan pecahan Rp50.000. Video tersebut pun beredar di media sosial yang menuai kecaman dari warganet. Lantaran diketahui pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, terlihat istri Bupati bernyanyi dan diiringi beberapa orang di sekelilingnya. Usai berjoget, Bupati kembali membagi-bagikan uang tersebut ke penonton yang mayoritas emak-emak. Acara yang dihadiri Bupati merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadungdung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Sementara saat dikonfirmasi perihal tersebut, hingga berita ini tayang, pihak Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.